DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara dalam rapat paripurna pada 18 Februari 2025. Perubahan keempat Undang-Undang Minerba ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral serta membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam pengelolaannya. Pembahasan revisi Undang-Undang Minerba telah bergulir sejak Januari 2025 lalu dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Secara bertahap, Balik DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat bersama ormas keagamaan yang dihadiri oleh PBNU dan Persekutuan Gereja Indonesia. Selain itu, Balik DPR RI juga turut menerima masukan dari kalangan akademisi, yakni ITB, Universitas Paramadina, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Sementara partisipasi publik dari kelompok LSM dihadiri oleh Walhi dan Publish What You Pay Indonesia. DPR RI telah menyepakati 9 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Minerba, yakni kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi harus memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor. Pemberian IUP dan IUPK secara prioritas kepada UMKM, badan usaha milik ormas keagamaan, BUMD, BUMN, dan badan usaha yang melaksanakan kepentingan perguruan tinggi diatur mekanismenya secara elektronik dan terintegrasi yang dikelola pemerintah pusat. Pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang bagi masyarakat, program pengembangan dan pemberdayaan, permasalahan tumpang tindih IUP akan dievaluasi dan dikembalikan kepada negara. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Minerba berusaha mewujudkan pemerataan dan prinsip keadilan yang tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, terutama pemberian BIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan masyarakat perguruan tinggi. Yang pertama adalah memperkuat, mempertegas konsep atau proses hilirisasi terhadap semua konsesi-konsesi tambang kita, apa batu bara, nikel, dan bahan mineral yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana seluruh kekayaan alam Indonesia ini dibuka aksesnya seluas-luasnya. Kalau selama ini terkesan konsesi tambang ini diberikan secara eksklusif gitu ya. Nah, ini kita buka secara inklusif. Jadi masyarakat dimungkinkan untuk punya akses terhadap lahan-lahan pertambangan. Lebih lanjut, anggota DPR RI Rohmat Ardian menyampaikan revisi dari Undang-Undang Minerba merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian nasional serta menjaga ketahanan energi dalam negeri melalui percepatan hilirisasi. Perubahan pasal 5 yang mengatur seluruh pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri bertujuan untuk memastikan kebutuhan BUMN yang melayani listrik, energi, pupuk, dan industri strategis dapat terpenuhi dengan baik. Tentunya keputusan ini adalah keputusan yang sangat hati-hati karena didasari tindak lanjut dari keputusan MK tahun 2020 dan 2001, dan ini sudah cukup lama kami menindaklanjuti dalam rangka untuk percepatan program hilirisasi apa yang menjadi asa cita Presiden Prabowo tentang kemandirian energi. Inilah sangat penting dalam menjaga keseimbangan, keadilan, pemerataan. DPR RI memastikan bahwa seluruh masukan dan aspirasi kelompok masyarakat sipil telah dipertimbangkan dan diakomodir dalam penyusunan revisi Undang-Undang Minerba. Untuk itu, DPR RI berharap revisi Undang-Undang Minerba dapat menjadi landasan hukum terkait keadilan dan pemerataan pengelolaan pertambangan dan batu bara bagi seluruh lapisan masyarakat, menjamin pelestarian lingkungan, memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku, serta menjamin pemberdayaan masyarakat lokal sekitar wilayah tambang.